Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres kelompok kami pada minggu ke-6 ini yaitu mengakses baik itu membaca ataupun menulis data dari database yang pada minggu sebelumnya kita sudah melakukan penyimpanan data pada database, yaitu berupa LED status dan temperatur. Nah, di sini telah dibuat sebuah website untuk mengontrol LED status. Dengan melakukan klik button ini, maka dapat mengubah LED status dari 0 ke 1 ataupun dari 1 ke 0. Pertama, silahkan login pada Firebase yang pastinya sudah terdapat real-time database-nya ya. Di sini sebenarnya dari kelompok kami sudah membuat, cuman saya demokan ulang. Kita tambahkan aplikasi terlebih dahulu pada project Firebase ini. Di sini kelompok kami menggunakan web-based application, jadi pilih yang web. Silahkan isikan nama dari web tersebut. Kemudian also setup Firebase hosting sekalian agar dapat dilakukan hosting atau akses di luar jaringan yang sama. Di sini terdapat link yang tersedia. Kita pakai aja yang sudah disediakan. Kemudian kita klik register. Setelah klik register, di situ akan muncul SDK dari Firebase. Kita copy terlebih dahulu. Untuk install Firebase CLI, pastikan kalian sudah menginstal npm dan juga Node.js. Sini ada npm.js. Selanjutnya, di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio Code untuk run npm install. Kemudian pada Microsoft Visual Studio Code, silahkan pilih terminal dan add new terminal. Di bawah sini nanti akan muncul terminal. Silahkan masukkan source code npm install min Firebase tools untuk menginstal Firebase Tools pada folder yang sudah kita buat. Setelah instalasi berhasil, maka di sini akan muncul package yang terinstall ada berapa, new package berapa, yang diupdate berapa. Di sini kebetulan saya sudah pernah menginstal sebelumnya, jadi tinggal updated package yang tampil di sini. Pada step selanjutnya, di sini kita diminta untuk login pada Firebase akun kita. Di sini digunakan sebagai hosting nantinya. Kemudian di sini ada Firebase init. Firebase init di sini untuk inisialisasi project kita. Dan di sini ada Firebase deploy. Firebase deploy di sini digunakan untuk mengaktifkan hosting kita sehingga dapat diakses oleh siapapun nantinya. Pada saat proses instalasi, kita sudah disediakan untuk mengcopy Firebase SDK-nya. Apabila kita ingin melihat kembali, kita dapat melihat di aplikasinya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Pada settingan umum di bawah ada Firebase SDK snippet. Nah, di sini kita bisa copy juga. Saya menggunakan config-nya. Kemudian saya masukkan ke file.js, script.js yang sudah saya buat sebelumnya. Saya masukkan semuanya di sini. Di sini config ini digunakan untuk menghubungkan kita dengan Firebase application yang sudah kita buat. Nah, kemudian di bawahnya sudah saya tambahkan beberapa program. Di sini digunakan untuk mengontrol LED statusnya dengan display berupa teks like is on or like is off. Di sini database ref menunjukkan reference-nya, di mana yang diubah value-nya. Di sini snap value-nya kita bisa lihat di LED status sesuai dengan database yang sudah kelompok kami buat, di mana di sini ada child bernama LED status, sehingga di sini saya tambahkan
snap value let status. Apabila let statusnya bernilai 1, maka yang di display adalah the light is on. Kemudian apabila bernilai 0, maka yang di display adalah the light is off. Kemudian untuk mengubah datanya, di sini kita perlu mengakses kembali dari Firebase database-nya. Kemudian di sini dideklarasikan child sebelah mana yang ingin diubah. Nah, di sini kita dapat melakukan set menjadi 0 ataupun kita set menjadi 1. Ketika set menjadi 0, kita kirimkan ke NodeMCU bahwa LED statusnya 0 sehingga dapat mematikan lampu. Kemudian ketika kita set menjadi 1, kita juga mengirimkan ke NodeMCU bahwa LED statusnya bernilai 1. Variabel yang ada di sini saya samakan dengan variabel yang ada di program Arduino sehingga bisa lebih mudah untuk pengiriman datanya. Selanjutnya, di sini saya menuliskan program pembacaan ya. Sesuai dengan tabel database juga, kita punya child namanya DHT. Di sini saya deklarasikan untuk child DHT. Lalu apa yang kita perlukan? Kita perlu mengambil nilainya juga. Di sini saya deklarasikan value-nya dengan function snapshot. Nah, di sini saya tambahkan. Ketika ini tidak ditambahkan temperatur, maka yang muncul hanyalah objek. Kita buat variabel baru berupa temp dan kita jadikan sebuah ID di inner HTML-nya. Kemudian display pada index HTML-nya belum banyak yang saya ubah. Saya hanya menambahkan button dengan tulisan click me untuk menyalakan dan mematikan atau mengubah kondisi LED status LED. Dan kemudian di sini saya menambahkan ID temperatur yang sebelumnya sudah saya deklarasikan di script.js. ID temperatur di sini untuk memanggil nilai yang dikirim dari DHT11 NodeMCU ke database Firebase sehingga dapat ditampilkan di webnya. Berikut merupakan hasil tampilan dari index.html yang saya buat, dimana di sini ada tulisan the light is off. Ketika diklik the light is on, data yang dikirim melalui NodeMCU ke database. Setelah ini akan saya tampilkan akses secara real time dari database ini